Kami datang kepadamu dengan segala pujian dan syukur, sambil memohon ampun atas semua salah dan dosa kami Bapa. Kami rindu pagi ini lawatan Tuhan lewat bacaan renungan pagi. Urapi kami dengan kuasa-Mu agar kami mampu memahami kehendak Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini: kalau kita berdosa, Ia memohonkan perkara kita di surga. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Tuhan Yahweh tidak menganggap rencana keselamatan itu sempurna sampai Dia mencurahkan hanya dengan kasih-Nya sendiri. Oleh penentuannya, Ia telah menempatkan pada mezbahnya seorang pengacara yang dipakai dengan sifat kita sebagai pengantara kita. Tugas pekerjaan Kristus ialah memperkenalkan kita kepada Bapa sebagai putra dan putrinya. Kristus telah menjanjikan dirinya menjadi pengganti dan jaminan kita, dan Ia tidak melalaikan seorang pun. Ada persediaan penurutan sempurna yang tidak pernah habis berasal dari penurutannya. Di surga jasa-jasanya, penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya dihargai sebagai dupa yang akan dipersembahkan bersama-sama dengan permintaan doa umatnya. Ketika doa orang berdosa yang tulus dan rendah hati naik kepada takhta Allah, Kristus mencampurkan dengan doa itu jasa-jasa hidup penurutannya yang sempurna itu. Segala doa kita diharumkan oleh dupa ini. Kristus telah menjanjikan dirinya untuk mengantarai demi kepentingan kita, dan Bapa selamanya mendengar anaknya. Ini adalah misteri keilahian, bahwa Kristus harus mengambil sifat manusia, dan oleh suatu kehidupan yang hina meninggikan manusia dalam derajat moral yang seimbang dengan Allah, bahwa Ia harus membawa sifat yang diambilnya itu kepada takhta Allah, dan di sana menghadapkan anak-anaknya kepada Bapa, supaya kepada mereka dianugerahi satu kehormatan yang melebihi kehormatan yang dianugerahkan malaikat-malaikat. Inilah keheranan bagi alam semesta semawi, misteri yang kedalamnya malaikat-malaikat rindu melihat. Inilah kasih yang menghancurkan hati orang berdosa. Dia yang tidak dapat melihat manusia terjerumus kepada kebinasaan tanpa membiarkan jiwanya pada kematian untuk menyelamatkan mereka dari kemusnahan yang kekal. Akan memandang dengan rasa iba dan belas kasihan atas tiap-tiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kristuslah pengacaramu. Dalam pengakuan yang kuat dan sepenuh hati akan kasih Allah, peganglah tangan Kristus. Pegang kuat-kuat, tangannya memegang engkau jauh lebih kuat daripada yang engkau dapat memegang tangannya. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Kalau kita berdosa, Ia memohonkan perkara kita di surga. Siapakah Dia? Kristus. Untuk itu, Dia sebagai pengacara kita. Di bagian akhir dikatakan, dalam pengakuan yang kuat dan sepenuh hati akan kasih Allah, peganglah tangan Kristus dan pegang kuat-kuat. Tangannya memegang engkau jauh lebih kuat daripada yang engkau dapat memegang tangannya. Jadi marilah kita menjalin hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus, karena Dialah oknum yang memohonkan perkara kita ke surga ketika kita berdosa. Kiranya Tuhan menyertai kita hari ini dalam semua aktivitas yang kita lakukan, karena yang kita tinggikan, karena yang kita andalkan hanyalah Yesus Kristus. Mengakhiri renungan kita pagi ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih pagi ini, karena kembali kami dikuatkan bahwa Engkau adalah jaminan pengharapan kami.
Engkau yang selalu bermohon ke sorga demi kepentingan kami orang-orang berdosa. Terima kasih untuk jaminan yang diberikan kepada kami. Kami akan melakukan aktivitas hari ini Bapa. Kiranya perlindungan-Mu, berkat-Mu tetap menjadi bagian kami. Tolonglah kami agar benar-benar hari ini kami dapat menjalin hubungan yang akrab dengan Engkau Tuhan. Berikan kami kuasa untuk dapat memegang tangan-Mu dengan kuasa yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengarkan permohonan kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin.